Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita simak video pembelajaran materi yang Ibu berikan hari ini. Jangan lupa dicatat. Selamat belajar anak-anakku semua. Ibu di sini akan menjelaskan tentang bunga tunggal dan pajak. Yang pertama, kita belajar tentang bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modalnya saja, sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Nah, di dalam bunga tunggal itu kita belajar ada tabungan dan pinjaman. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. T akhir, tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah bunga. Bunga itu disimbolkan B. Jika ditanya bunganya 1 tahun sama dengan P% kali tabungan awal. Kalau ditanya bunganya M tahun, M kali P% kali tabungan awal. Jika ditanya bunga N bulan, N per 12 kali P% kali tabungan awal. P% itu adalah suku bunganya. Kalau T tabungan. Nah, kalau pinjaman itu sama, rumusnya sama. Tinggal diganti tabungannya nih, kata tabungannya diganti pinjaman. Nah, kalau mencari pinjaman itu kan, kalau pinjaman dia mengartikan dengan cicilan. Berarti pinjaman yang harus dibayar tiap N bulan sama dengan pinjaman awal ditambah bunga per N. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, seorang pedagang meminjam uang sebesar 1.500.000 dengan suku bunganya 5% setelah setahun selama 10 bulan. Tentukan cicilan pedagang tersebut setiap bulannya. Nah, yang pertama kalian kerjakan adalah kita cari dulu N-nya. N-nya berapa di sini? N itu adalah di sini bulan ya. Berarti N itu ada sebagai 10 bulan. Berarti 10 bulan. Lalu di sini ada 15%, kita tulis P persennya adalah 15%. Nah, di sini ada meminjam, berarti pinjaman awalnya 1.500.000. Pinjaman awal 1.500.000. Nah, lalu karena di sini ada kata bulan, berarti kita rumusnya adalah yang ini. Berarti bunga N bulan sama dengan N per 12 dikali P% dikali pinjaman awal. Nah, karena di sini pinjaman berarti di sini tulisnya pinjaman. Kalau di sini tabungan, di sini adalah kita tulis tabungan. Nah, N-nya berapa di sini? 10. Berarti 10 per 12 dikali P%-nya 15 per 100 dikali pinjaman awalnya adalah 1.500.000. Nah, ini nolnya ada 2. Kita coret 1, 2. Ini juga kita coret 1, 2. 10 bagi 12 berapa? Sama-sama dibagi 2, yang ini 5, yang bawah dapat 6. Nah, 15 sama 6 kita sama-sama bagi 3, ini 5, ini dapat 2. Berarti 5 dikali 5 dikali berapa nih? 15.000 dibagi 2, berarti 5 kali 5 berapa? Ya, totalnya adalah 5 kali 5 kali 15.000 dibagi 2. Nah, ketemulah langsung hasilnya 187.500. Nah, ini ingat ya, dibagi 2 setelah dikalikan di atas lalu dibagi 2 nih, jangan lupa. Ini cara Ibu menghitung, cara kalian juga terserah kalian cara menghitung, yang penting kalian memahami hasil yang Ibu pelajari hari ini. Nah, bunganya 187.500. Lalu baru kita tulis sini besar cicilan. Berarti besar cicilannya, besar cicilan selama
10 bulan. Nah, yang harus dibayar besar cicilan selama 10 bulan yang harus dibayar. Yang harus dibayar sama dengan, berarti pinjaman awalnya 1.500.000 ditambah 187.500 dibagi 10 bulan, berarti berapa totalnya? 1.687.500 dibagi 10. Nah, ini coret set. Nah, jadi tinggal, nah ini nolnya tinggal 1, berarti 68.750 selama per bulan. Nah, inilah yang tentang contoh soal yang pertama. Lalu contoh soal yang kedua adalah seorang ayah menyimpan uang di bank sebanyak 5 juta. Bank memberi suku bunganya 10% per tahun. Tentukan yang pertama jumlah uang ayah pada bulan ke-6, jumlah uang ayah yang ke B itu jumlah uang ayah sesudah 1 tahun, yang C jumlah uang ayah sesudah 3 tahun. Nah, ini yang P persennya itu adalah 10%. Nah, ini adalah tabungan awalnya, tabungan awal. Nah, kita masukkan, karena yang pertama adalah jumlah uang pada akhir bulan, berarti rumusnya adalah yang menggunakan, nah ini ya, bunga. Berarti yang A bunga N bulan sama dengan N per 12 dikali P persen dikali tabungan awal. Ya, tabungan awal. N-nya adalah 6 per 12 kali 10%, 10/100 dikali tabungan awalnya 5 juta. Coret 1, 2, ini juga coret 1, 2. 6 sama 12 sama-sama dibagi 6, ini dapat 1, ini dapat 2. 12 bagi 6, 2. Lalu ini 1 kali 10 kali 50.000. Jadi 500.000 dibagi 2, ya kan? 500 bagi 2 hasilnya 250.000. Berarti tabungan akhir jika ayah bulannya ke-6, berarti tabungan awal ditambah bunga. Nah, tabungan awalnya berapa tadi? 5 juta ditambah 250.000 ya, sama dengan 5.250.000 jika ayah menabung sampai 6 bulan. Nah, kalau ayah nabungnya itu udah setahun, berarti bunga 1 tahun. Bunga 1 tahun berarti sama dengan yang mana? Bunga 1 tahun yang ini. Berarti P persen dikali tabungan awal. Nah, P persennya tadi berapa? 10/100 dikali tabungan awalnya 5 juta. Sama-sama coret nih 1, 2, ini juga 1, 2, berarti 50.000 dikali 10, 500.000. Nah, berarti tabungan akhir jika ayah menabung sampai 1 tahun, berarti masukkan, ini langsung aja ya, 5 juta ditambah 500.000. Jadi hasilnya 5.500.000. Nah, sekarang yang C,
Yang C itu bunganya 3 tahun. Kalau ayah menabung bunganya 3 tahun. Selama 3 tahun ayah berapa tabungan akhirnya? Nah, ini rumusnya kalau 3 tahun pakai yang ini bunga M tahun. M kali P persen dikali tabungan awal. M-nya 3 dikali P persennya sama 10/100 dikali 5 juta. Coret-coret nolnya 2. Lalu dikalikan, hasilnya adalah 1.500.000. 1.500.000. Jadi tabungan akhir jika ayah nabungnya selama 3 tahun berarti 5 juta ditambah 1.500.000. Jadi totalnya 6.500.000. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke pajak. Pajak itu adalah besar nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, pajak itu dibagi dua, ada PPh, ada PPN. Sebenarnya ada PBB juga, tapi Ibu di sini nggak membahas, cuma PPh dan PPN. Kalau PPh itu ada penghasilan, jadi penghasilan diterima oleh orang. Kalau PPN itu pajak. Kalau PPN itu kalian kalau belanja itu pasti ada di struk kalian belanja ada PPN, pajak tambah nilai. Nah, PPh itu rumusnya seperti ini. Persen pajak kali penghasilan kena pajak. Penghasilan yang diterima sama dengan penghasilan kena pajak dikurang PPh. Beda sama PPN. Kalau PPN itu sama cara menghitungannya, yang awal persen pajak dikali harga barang. Lalu yang harus dibayar itu adalah dijumlahkan harga barang ditambah PPN. Lanjut kita ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini adalah paman memperoleh gaji sebulan sebesar 5 juta dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 1.200.000. Jika besar pajak penghasilan PPh-nya adalah 10%, berapa gaji yang diterima paman dalam sebulan? Yang pertama kita cari adalah penghasilan yang kena pajak. Karena ini ada tidak kena pajak, berarti 5 juta ini di dalamnya pasti ada yang kena pajak. Pertama kita cari dulu penghasilan kena pajak. Nah, ini kalau ini belum dapat pajak persenannya. Ini masih kita nyari dulu. Yang pertama dari 5 juta dikurang 1.200.000. Di mana 1.200.000 itu dari yang tidak kena pajak. Dapatlah nilainya adalah 3.800.000. Nah, setelah ini baru dipotong 10%. Nah, PPh-nya 10% dikali, nah ini yang kena pajak 3.800.000. Bukan yang dari 5 juta, karena 5 juta ini terbagi ada yang penghasilan tidak kena pajak sama yang kena pajak. Nah, baru dicoret 1, 2, ini juga 1, 2, dapatlah 1, 2, 3, 4 dikali 10 nih. 38.000 kali 10, hasilnya 380.000. Berarti ayah gajinya yang kena pajak itu 380.000. Pajaknya berarti 3.800.000 dikurang 380.000. Nah, sama dengan 3.420.000. Nah, ini gaji kena pajak. Nah, setelah itu berapa yang diterima? Jadi, paman menerima gajinya
selama sebulan, gajinya dalam sebulan, dalam sebulan adalah 3.420.000 ditambah, ini kan udah gaji kena pajak nih, lalu ditambah sama yang tidak kena pajak 1.200.000. Jadi berapa dapatnya paman? 4.620.000. Nah, yang pertama kalau ketemu soal seperti ini, kita cari dulu penghasilan yang kena pajak. Setelah itu pajaknya berapa persen, dicari dulu, baru dikurangin terlebih dahulu gaji yang kena pajaknya, baru total keseluruhan paman menerima gajinya dalam sebulan. Jadi ini yang sudah kena pajak ditambah sama yang belum kena pajak. Jadi totalnya 4.620.000. Nah, kalau yang ini adalah tentang PPN, pajak. Pak Jamil membeli sebuah mobil di dealer dengan harga 120 juta rupiah dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10%. Berapakah rupiah Pak Jamil harus membayar mobil tersebut? Nah, yang pertama kita cari dulu PPN-nya. Kayak tadi 10%, 10/100 dikali harga barangnya berapa? 120 juta. 120 juta. Nah, lalu dicoret nih 1, 2, ini angkanya juga dicoret 1, 2, nolnya. Berarti 10 dikali 100 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1.200.000 dikali 10 berarti ini 12 juta. Ya, ini 12 juta. Lalu kalau PP, nah berapa Pak Jamil yang harus bayar? Pak Jamil harus membayar mobilnya. Harus membayar sama dengan, berarti harga barangnya adalah 120 juta ditambah 12 juta. Jadi totalnya adalah 132 juta rupiah. Nah, bedanya PPN dengan PPH. Kalau PPH itu dikurang, kalau PPN itu ditambah. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komunikasikan ke Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.